Assalamualaikum Motivers, berjumpa lagi dengan saya Hamri Gusman. Kali ini saya ada di tengah-tengah Pulau Lemon. Ya, Pulau Lemon ya. Di Manokwari, Papua Barat. Keren banget tempatnya buat snorkeling asik. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 3 cara bangkit dari kesedihan. Motivers, berjumpa lagi dengan saya Hamri Gusman. Kali ini saya ada di Pantai BLK di Teluk Sawaibu. Waduh, keren sekali ya. Teluk Sawaibu, dan kita nanti akan snorkeling ya. Tim Motivasi Indonesia ini beserta dengan tim Senkom Mitra Polri dan juga Balai POM Manokwari ya. Kita akan snorkeling di Timoni 1 dan Timoni 2. Nah, ini situasi sekarang masih pagi, jam 8 pagi. Nanti kita akan naik di sini. Saya akan peragakan dulu ya pakai ini. Oke. Untuk safety, keamanan selama perjalanan kita akan terus pakai pelampung. Oke, Motivers, ikuti terus perjalanan kita. Pokoknya asik di Manokwari, Papua Barat ya. Jadi first kita lanjut naik ya. Oke, Motivers, ini kita di perjalanan dari Pantai BLK menuju Teluk Sawaibu ya. Oke. Pulau Mansina. Pulau Mansina. Baik. Sekarang di samping saya sudah ada Mas Darwin. Apa kabar Mas Darwin? Wah, ini Mas Darwin ini salah satu putra Jawa tapi sudah sangat lekat di Papua Barat ya. Mas Darwin, ini berapa lama perjalanan kita dari Pantai BLK ke Pulau Sawaibu? Apa Teluk Sawaibu? Sebenarnya Pantai BLK ini ada di dalam Teluk Sawaibu dan kita menuju ke Pulau Mansinam. Estimasi perjalanan 15-20 menit. 15-20 menit ya perjalanannya. Oke. Tapi yang jarang diketahui orang, ternyata di antara Mansinam dan kota ini ada spot terumbu karang yang bagus, cuman belum tereksplor. Nah, anak-anak komunitas anak air Manokwari menamainya itu spot Timoni 1, Timoni 2. Oke. Daerah itu memang mereka rawat, mereka rutin rawat, terus pembersihan karang-karang dari gangguan sampah-sampah, yang sampah karung, sampah plastik dibersihkan. Itu sudah sering dikunjungi wisatawan belum? Timoni 1 dan 2. Kalau sering tidak, kalau pernah iya. Oke. Mungkin dalam sebulan itu ya 4 atau 5 kunjungan gitu. Kalau teman-teman kita sendiri ya mungkin seminggu bisa 3 kali, iya. 4 kali. Jadi ini bagus tapi belum terekspos ya. Dan mungkin ini perlu dikemas lebih menarik lagi sehingga kekhasan lokal dari kekayaan laut di Manokwari, Papua Barat, Teluk Sawaibu ini lebih tereksplor. Apa yang membedakan Teluk Sawaibu ini dengan tempat-tempat snorkeling yang lain, Mas Darwin? Yang jelas pertama ini mudah sekali dijangkau, nggak perlu mahal iya. Kan? Dengan apa namanya? Hanya 15 menit ya 15 dari menit dengan perahu nelayan bisa, okay. Atau melalui teman-teman komunitas anak air bisa, mereka bisa sewakan paket. Biasanya paket tur Teluk Sawaibu. Itu kita start dari Pantai BLK, kita akan disajikan putar teluk ini kampung nelayan. Kampung nelayan. Ya, jadi seperti di Vietnamnya Indonesia. Waduh. Jadi nanti perahu-perahu berjajar itu ada. Nanti ada waktu. Dan Mas Darwin, ini saya melihat baru sepintas saja. Motivers, bisa Anda lihat, mungkin kamera bisa ditujukan sana. Wah, ini benar-benar kayak Vietnamnya Papua ini, Vietnamnya Indonesia ini ya. Jadi
benar-benar ini bangunan penduduk dan juga ada sedikit kantor-kantor dan pelabuhan ini menyatu. Jadi benar-benar ini kita seperti bukan di Indonesia ya Mas Darwin ya, kayak ada di Asia belahan yang lain gitu. Nah ini sayang sekali ya, belum terekspos keindahan seperti ini, dan kami Motivasi Indonesia termasuk beruntung ini ya, bisa diajak Mas Darwin bareng-bareng, dan juga di sini ada teman-teman Balepo Manokwari. Nah ini ada Bang Malik, ada Bang Rifai. Oke Bang Rifai, sering snorkeling di sini nggak? Di bagian sini sih, di situ Pak, pas pinggir pantainya. Pas pinggirnya? Baru pertama. Kalau pinggir pantainya cuma ada ini, anak kepiting. Kalau di situ kita bisa macam-macam ikan ya. Lengkap. Oke, lengkap sekali ya. Terima kasih nih, pelampungnya udah dipinjemin ya. Mantap. Oke, baik Motivers, kita lihat keindahan alam nanti di Teluk Sawaibu seperti apa. Saya juga penasaran. Yuk ikutin terus ya. Oke, Motivers ini lumayan keren juga ya. Jadi tadi saya udah dalam, terumbu karangnya indah-indah. Ini kurang lebih 2-3 meter lah ya. Ada beberapa ikan hias, bintang laut. Waduh, pokoknya kalau Anda di Manokwari wajib datang ke sini. Nah, nanti didampingi komunitas anak air ya. Komunitas apa namanya Bang, anak air? Komunitas Anak Air Manokwari. Oke, komunitas anak air Manokwari siap mendampingi kita sehingga aman ya. Dengan perlengkapan yang komplit dan juga fasilitasnya oke banget. Baik Motivers, 3 cara bangkit dari kesedihan. Jangan sampai kita mengalami cobaan atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita, sedihnya berlarut-larut. Itu berbahaya sekali. Berbahaya bagi kesehatan, berbahaya bagi jiwa raga kita, dan berbahaya bagi karir dan bahkan rezeki kita. Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19, tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, imunitas yang kuat, itu didapat dari hati yang bahagia. Maka Anda jangan lama-lama sedih ya. Baik Motivers, yang pertama, menerima dengan ikhlas semua cobaan. Baik Motivers, orang yang frustasi, orang yang bunuh diri, itu karena satu, dia pasti tidak menerima cobaan yang maha kuasa. Putus cinta, frustasi, depresi. Kau benar-benar tega meninggalkanku. Waduh ya, kalah itu pujangga angkatan 45 tuh ya. Berhari-hari mengurung diri di kamar, mengurung diri di kamar mandi, dan itu akhirnya bisa menyebabkan depresi, pikiran buruk berkepanjangan. Nah, kalau dia bisa menerima, yes, berarti belum rezeki dia mendapatkan saya. Wah ya, percaya diri dong ya. Melamar gadis idaman ditolak. Harus percaya diri. Bukan rezeki dia mendapatkan calon orang sukses seperti saya. Nah, ya, menerima dengan ikhlas. Karena kita tidak akan bisa mengubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Tidak akan ada solusi selain menerima dengan ikhlas, menerima dengan lapang dada. Ya, jangan menganggap permasalahan kita ini besar sehingga dunia kiamat. Orang hebat, orang sukses adalah orang yang lebih besar dibandingkan dengan masalahnya. Tapi mohon maaf, orang yang biasa-biasa saja adalah orang yang lebih kecil dibanding masalahnya. Jadi orang yang hebat, orang yang tangguh, dia lebih besar dibanding masalah yang dia alami. Ya, kita terima dengan ikhlas. Yang kedua, maafkanlah diri sendiri dan orang lain. Nah, ini yang susah Motivers. Berapa banyak di antara Anda yang bermasalah dengan orang lain sanggup memaafkannya? Nah, ya.
ini juga motivasi untuk diri saya sendiri. Saya juga masih dalam proses belajar untuk bisa ikhlas memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Motivers, tahun 2013 yang lalu saya pernah memiliki 2 orang pegawai di perusahaan yang saya dirikan. Lalu pegawai kepercayaan saya tersebut ternyata menggondol uang kantor lumayan, kurang lebih 80 juta rupiah. Ya. Saat itu kasusnya sudah sedang ditangani di polsek kepolisian setempat. Namun akhirnya istri saya menyadarkan kepada saya, "Mas, apa gunanya kita lanjutkan kasusnya di kepolisian? Dia nggak masuk penjara aja sudah susah. Anak-anaknya 2 orang yang masih di bawah umur tentunya susah kalau orang tuanya masuk penjara." Akhirnya saya tersadar, motivers, ya, dan saya pun memaafkan kedua orang mantan pegawai saya, mantan karyawan saya, dan akhirnya saya bikin kesepakatan damai. Ya, maafkan. Saya memaafkan seseorang yang saya percaya berkhianat itu sangat berat sekali. Tapi apa motivers? Keajaiban yang terjadi tidak lama setelah saya memaafkan kedua mantan karyawan yang sudah menggondol uang perusahaan 80 juta. Ternyata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa ini datang bertubi-tubi. Proyek saya dilancarkan, bisnis saya menemui peluang-peluang yang baru. Sehingga apa? Tuhan Yang Maha Kuasa mengganti 80 juta dengan rezeki-rezeki lain yang berlipat-lipat. Dan itu tentu saja butuh proses yang tidak sedikit. Itu artinya apa? Saat kita berhasil memaafkan orang lain dan memaafkan diri kita, ini perlu maafkan diri kita. Maafkanlah diri kita yang berbuat salah di masa lalu. Maafkanlah diri kita yang berbuat ceroboh. Maafkanlah diri kita yang berbuat kurang hati-hati. Berilah kesempatan kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau Anda ingin pencapaian Anda lebih baik di segala bidang, maafkanlah diri kita yang berbuat salah dan maafkanlah orang lain yang telah berbuat salah, telah menyakiti kita. Maafkanlah. Hidup tidak lama, motivers. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Setelah kita tiada di usia 70 tahun, apa kita mau membawa mati dendam? Apa kita mau membawa mati kesedihan ke alam kubur? No, yang kita bawa mati nanti harusnya pahala. Harusnya amal kebajikan, bukan dendam, bukan dendam kesumat. Ya, mirip sinetron zaman duluan ya, film layar lebar zaman duluan ya, Dendam Mak Lampir. Dengan anaknya sendiri. Jadi maafkanlah diri kita dan maafkanlah orang lain yang telah menyakiti kita. Anda bisa memaafkan itu, wah luar biasa motivers. Anda adalah orang-orang yang spesial. Dan yang ketiga, fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Motivers, tahun 2013 saat saya masih merintis karir sebagai seorang motivator, tentunya uang 80 juta ini hal yang sangat luar biasa sekali. Capek-capek bekerja bertahun-tahun menabung, ternyata bablas dalam hitungan bulan, ya. Tapi saya harus fokus pada solusi. Saya tidak boleh fokus pada masalah. Apa yang bisa saya pelajari dari kejadian penipuan ini? Apa kurangnya saya sehingga saya bisa kecolongan seperti itu? Lalu, apa solusinya supaya saya tidak mengalami hal seperti itu? Apa solusi di masa depan agar bisa hati-hati lagi? Akhirnya saya fokus pada solusi. Saya tidak mau fokus pada kesedihan. Saya fokus untuk mengikuti seminar atau workshop tentang pendidikan finansial. Saya fokus untuk mengikuti seminar mengenai marketing. Saya fokus mengenai bisnis dan juga investasi, sehingga pengetahuan saya bertambah, pengalaman saya bertambah. Saya bertemu dengan orang-orang dari berbagai background pendidikan, background bisnis, sehingga wawasan saya bertambah. Pada saat saya berkumpul dengan teman-teman saya merasa saya ini orang yang paling apes, habis ketipu 80 juta. Ternyata peserta seminar di samping saya, "Pak, pernah ketipu nggak?" "Oh, sering." "Ah, sering. Bapak ketipu berapa?" 2 miliar. Hah? Samping saya ketipu 2 miliar dan dia tenang-tenang saja dan dia happy, sekarang sukses.
Saya yang tadinya mau curhat ketipu 8 juta, jadi malu Motivers. Ternyata masalah yang saya alami tidak ada apa-apanya dengan masalah teman saya. Tapi kenapa dia bisa happy? Karena dia bisa menerima keadaan, dia bisa memaafkan dirinya, memaafkan orang lain, dan dia fokus pada solusi. Nah, Motivers, orang hebat di dunia tidak ada yang tidak pernah sedih, tidak ada yang tidak pernah rugi, tidak ada yang tidak pernah tertipu. Semua pasti pernah mengalami kepahitan. Tapi orang hebat, orang sukses adalah yang dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menerima semua cobaan ini dengan ikhlas. Lalu dia bisa memaafkan dirinya dan juga memaafkan orang lain. Dan dia bisa fokus pada solusi. Dia meningkatkan kompetensi dirinya, dia meningkatkan skill dirinya, dan dia meningkatkan wawasan, dia meningkatkan networking, meningkatkan hubungan baik, meningkatkan sikapnya. Dan jangan lupa, tingkatkan juga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kalau kita semakin banyak beribadah, kita semakin dekat kepada yang kuasa, maka insya Allah akan banyak juga pertolongan ilham untuk kemajuan diri kita. Sekian Motivers, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ayo tetap happy, ayo tetap bahagia, jangan terpuruk pada kesedihan Anda. Ingat, orang sukses adalah orang yang lebih besar dari kesedihannya. Selalu happy, salam dari Pulau Lemon, Manokwari, Papua Barat. Jangan lupa untuk share, komen, subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.